Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa nitabil islami anil wafa amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Karena Allah kita masih diberikan kehidupan di dunia ini. Karena Allah kita masih diberi kenikmatan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Karena Allah lah juga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan jamaah salat subuh di Masjid Al-Ghazali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, pada hari ini kita memasuki hari ke-12, yang dimana itu termasuk dalam 10 hari kedua di bulan Ramadan. Yang dimana 10 hari kedua di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang perlu kita perhatikan. Yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan yang akhir adalah idkun minan nar, atau terbebas dari api neraka. Pada fase atau 10 hari kedua bulan Ramadan ini, Allah membukakan pintu maghfirah, pintu ampunan sebesar-besarnya bagi kita semua. Semoga hadis tadi bisa menjadi penyemangat kita untuk selalu istiqomah dan melaksanakan puasa Ramadan. Para jamaah salat subuh rahimahumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-32 tentang larangan membahayakan diri dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa ghairuhuma musnad. Rawahu Malik fil al-Muwatta al-Mursal an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqsata Abi Sa'id wa lahu turaqu yuqawi ba'dahu ba'dah. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Bahwasanya arti secara kontekstualnya ini adalah la darara, jangan membahayakan. Yang artinya jangan sampai di antara kita manusia menimpakan bahaya atau madarat kepada orang lain tanpa alasan yang jelas maupun dengan alasan yang jelas. Bahwasanya dalam artinya kita sebagai manusia jangan sampai menyakiti orang lain yang tidak menyakiti kita. Yang kedua adalah wala dirara, jangan balas membahayakan. Yang dimana artinya janganlah kita menimpakan atau membalas pada orang yang menimpakan bahaya kepada kita. Jika ada seseorang yang memaki kita, janganlah kita membalas dengan memakinya. Dan jika ada orang memukul kita, janganlah kita membalas dengan memukulnya. Dalam hadis ini kita diajarkan untuk sabar, kita diajarkan untuk berpikir dingin untuk sebelum membuat keputusan. Apakah keputusan kita yang kita lakukan nanti, apakah itu membawa madarat atau tidak? Itu kita perlu pikirkan kembali dengan kepala dingin. Secara kandungan hadis, terdapat beberapa kandungan hadis dari hadis di atas. Yang pertama adalah yang dilarang di sini adalah menyakiti bukan karena alasan syar'i. Sedangkan kalau dengan alasan syar'i seperti menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim, melakukan kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Yang dimana menghukum orang yang melakukan kejahatan merupakan usaha untuk mencegah kemudaratan selanjutnya. Yang kedua, Allah tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang membawa madarat atau meninggalkan sesuatu yang membawa manfaat. Sesungguhnya semua yang telah diperintahkan Allah pada dasarnya akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu akan masuk membawa kerusakan dan keburukan pada orang yang melakukannya. Dan yang ketiga dari hadis ini adalah meringankan beban.
Yang dimaksud meringankan beban di sini adalah keringanan yang diberikan pada orang yang merasa berat atau kesulitan yang tidak wajar. Seperti contoh tayamum. Jika kita ingin melaksanakan wudhu dan tidak ada air di sana, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberatkan hambanya. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, yang keempat adalah bentuk-bentuk dari kemudaratan. Kemudaratan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sengaja mengirimkan kemudaratan terhadap orang lain, yang dimana hal ini sangat jelas dilarang di dalam Islam. Seperti contoh kemudaratan dalam jual beli. Jual beli karena terpaksa. Jika seseorang tidak menjual tersebut, maka dia akan diberikan ancaman. Yang kedua, kemudaratan dalam wasiat, yang dimana di dalam hukum waris telah ada ketentuannya, berapa persen dan lain sebagainya. Akan tetapi mudarat dalam wasiat ini mewasiatkan kepada sebagian ahli waris sehingga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu kemudaratan, tapi niatnya baik. Akan tetapi untuk melakukan atau memiliki hal tersebut akan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Contohnya di dalam hidup bertetangga, kita membuat bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan tetangga. Itu akan menghalangi pencahayaan bagi rumah tetangga. Itu sesungguhnya menimbulkan mudarat. Yang kedua, yaitu mempunyai benda yang mengeluarkan bau tidak sedap bagi orang lain. Maka hal ini juga dilarang. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, pada intinya kita sebagai manusia wajib untuk berusaha mencegah terjadinya kemudaratan. Dalam artian mencegah tersebut lebih baik daripada menghapus kemudaratan yang telah terjadi. Dan juga kita harus sabar, dan juga kita harus berpikir dingin sebelum membuat keputusan. Semoga kita selalu terhindar dari segala macam jenis kemudaratan. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afwani wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tarhuna biha min jami'is sayyiat wa rafuna innaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wati qariyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqratil maut wa najatan minan nar wal fa'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wal qalbin la yakhsha wa amalin la nusba wa la tastajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabis qulubana ala dinik. Ya Allah ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzuka min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lamu. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dahni wa qahli rijal. Allahumma ya Allah rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.